masih rendah. Beberapa masing-masing OPD nanti bisa kita paparkan setelah kita bicara pendapatan atau pendapatan asli daerah dan sebagainya untuk masuk ke masing-masing OPD Pak, saya bisa dipaparkan. Yang kedua terkait dengan belanja di masing-masing OPD juga nanti perlu dipaparkan. Itu tadi pertanyaan dari perwakilan fraksi Golkar yang perlu dicapai eksekutif. Nanti setelah pertemuan selanjutnya perlu dijelaskan lebih detail karena Golkar tidak hanya menginginkan pemaparannya hanya yang bersifat makro saja, tapi sumber persoalan dari makro itu ada yang mikro dan detail. Itu yang perlu dijelaskan. Itu dari fraksi Golkar. Selanjutnya mungkin dari fraksi Demokrat. Mohon Bu Eni, kalau kita jawab jadi monggo nanti pertanyaannya yang di luar tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Kota berkat untuk kan gitu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan bangga terhadap Pak Ketua, Pak Mati, Pak Yuli. Yang saya hormati pimpinan TAPP beserta jajarannya dan teman-teman anggota bangga. Mungkin sedikit yang kami sampaikan selain dari PO fraksi kami yang kemarin sudah beberapa terjawab, tetapi yang perlu kita garis bawahi saat ini di tahun 2025 ini bahwa fiskal kita sekarang ini rendah. Kalau kita buka aja di Google, kalau kita merasa bahwa fiskal kita masih tinggi, tapi kita buka di Google bagaimana fiskal kita di Banyuwangi, fiskal di Banyuwangi adalah rendah. Tapi kami kemarin melihat di media bahwa Pak Wagub sudah menyampaikan bahwa fiskal kita masih sehat seperti itu. Kita optimis bahwa kita di 2026 ini bisa memperbaiki fiskal kita yang mungkin kemarin itu karena defisit kemudian ditutup dengan hutang, maka kemudian di 2025 fiskal kita tergolong rendah. Yang kedua, kita melihat seperti juga yang disampaikan oleh Bu Rifa tadi bahwa PAD kita sudah melampaui target kita, tetapi retribusi kita memang belum banyak berubah, belum ada peningkatan. Mungkin ada yang terlalu menyolok ini bagi kita adalah retribusi pelelangan ikan, di mana produksi ikan tangkap kita itu tergolong luar biasa dan kita ini di tingkat 2 nasional produksi tangkap ikan, tetapi retribusi kita benar-benar di luar nalar kita. Semoga nanti di 2026 ini ada perbaikan dan tingkat OPD yang PAD-nya retribusinya masih rendah ini perlu pengawasan lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kita lihat yang ketiga adalah tentang silva kita yang tergolong masih tinggi di tengah hutang kita yang juga luar biasa. Ternyata serapan anggaran kita tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kita berhutang tetapi silva kita juga tinggi. Ini saya perlu penjelasan juga. Kemudian Pak Ketua, kita melihat di 2025 ini, di 2025 piutang kita naiknya luar biasa. Kemudian apalagi di sektor PBB. Jadi mohon pengawasannya di PBB ini lebih-lebih lagi karena banyak sekali aduan masyarakat yang sebenarnya itu sudah membayar tetapi mungkin tidak tersampaikan kepada PAD kita. Jadi ini perlu sekali pengawasannya karena banyak sekali sebenarnya sudah membayar di tingkat mungkin tanggung uangnya atau seperti apa. Nah ini perlu di cross check setiap desa itu seperti apa karena yang masuk kepada kami laporan-laporan seperti itu banyak sekali Pak Ketua. Jadi kami ingin pengawasannya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian silva
Oh ini satu lagi, penyaluran dana desa. Jadi serapan yang tidak maksimal pada dana desa senilai 88,04%. Kan ini kasihan kalau dana desa sampai tidak optimal seperti ini, seperti itu. Oke, mungkin itu Pak Ketua dari fraksi Demokrat. Terima kasih.